Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Mozilla Firefox. Mozilla Firefox berasal dari proyek Netscape Navigator. Awalnya Mozilla mengembangkan sebuah browser lengkap yang disebut dengan Mozilla Suite. Akan tetapi, proyek tersebut dianggap terlalu besar dan berat, sehingga ada dua pengembang muda memutuskan untuk membuat versi browser yang lebih ringan dan cepat. Mozilla Firefox versi 1.0 rilis pada tahun 9 November 2004. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang versi Mozilla Firefox. Mozilla Firefox telah mengalami berbagai pembaruan dan pengembangan sejak pertama kali dirilis, dengan setiap versinya membawa peningkatan fitur, performa, dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa versi Mozilla Firefox beserta fitur-fitur unggulannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Safitri dengan NPM 24210019. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan fitur dari Mozilla Firefox. Fungsi Mozilla Firefox adalah menghubungkan antara pengguna dengan mesin pencari seperti Google, mengakses website, mencari informasi, mengunduh file, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada fitur Mozilla Firefox. Mozilla Firefox memiliki fitur ekstensi. Mozilla Firefox memungkinkan pengguna menambahkan ekstensi atau tools tambahan untuk meningkatkan pengalaman berselancar di internet. Contohnya seperti ekstensi Unblock Origin, membantu memblokir iklan yang mengganggu bagi pengguna. Yang kedua itu ada Private Browsing. Fitur ini memungkinkan pengguna mengakses situs web tanpa meninggalkan jejak riwayat pencarian, contohnya seperti cooking atau data login. Yang ketiga ada add-ons. Add-ons ini Mozilla Firefox ini menyediakan fitur add-ons yang memungkinkan pengguna menambahkan berbagai aplikasi kecil atau fitur tambahan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ania Dewi NPM 24210079. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mozilla Firefox, yaitu kelebihan dan kekurangan dari Mozilla Firefox. Jadi, kelebihan Mozilla Firefox itu sendiri, yang pertama ada satu, popularitas dan kepercayaan pengguna. Maksudnya ini Mozilla Firefox ini memiliki reputasi yang baik di kalangan pengguna internet berkat perform dan fitur-fiturnya yang andal. Nah, yang kedua itu ada perkembangan yang pesat. Maksudnya ini mengalami pembaruan dan pengembangan yang secara rutin. Jadi, mencakup peningkatan keamanan, penambahan fitur baru, dan perbaikan bug yang membuat browser ini semakin optimal dan relevan mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga ada keamanan yang lebih unggul. Maksudnya ini dibanding dengan browser yang lain, Firefox ini dikenal memiliki sistem keamanan yang lebih baik, seperti pemblokir, pelacak, atau tracking protection, atau perlindungan terhadap malware dan keamanan privacy membantu melindungi data pengguna saat berselancar di internet. Yang keempat, ada beragam add-on dan ekstensi. Maksudnya ini Firefox menawarkan banyak pilihan add-on dan ekstensi yang terus dikembangkan oleh Mozilla dan komunitas pengembang di seluruh dunia. Yang kelima ada konfigurasi yang lengkap dan fleksibel. Jadi Firefox ini menyediakan pengaturan yang lebih lengkap dan fleksibel dibanding dengan browser lain seperti Internet Explorer. Yang keenam ada ukuran aplikasi yang relatif kecil. Jadi Mozilla Firefox ini tuh memiliki ukuran instalisasi yang lebih ringan, sekitar 4,7 MB. Jadi jauh lebih kecil dibanding Internet Explorer yang bisa mencapai 80 MB. Yang terakhir ada tampilan antarmuka yang ringkas dan luas. Jadi Firefox ini menawarkan tampilan halaman yang lebih bersih dan luas dengan desain toolbar yang sederhana. Terus selain ada kelebihan pasti ada kekurangan kan. Jadi kekurangan Mozilla Firefox itu yang pertama waktu mulainya tuh lama. Kayak Mozilla ini seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memulai program saat pertama kali dijalankan, terutama setelah pembaruan besar. Jadi delay. Yang kedua, kebutuhan akan add-on untuk fungsionalitas optimal.
Jadi untuk menjalankan beberapa fitur secara optimal, Mozilla Firefox ini memerlukan tambahan add-on atau ekstensi. Tanpa itu, beberapa fungsi tertentu seperti pemblokiran iklan dan atau pengelolaan password mungkin tidak berjalan sebaik di browser lain. Yang ketiga, ada proses pembaruan yang membutuhkan pengunduhan versi baru. Berbeda dengan browser yang lain seperti Internet Explorer yang hanya memerlukan pembaruan atau upgrade, Firefox ini mengharuskan pengguna untuk mengunduh dan menginstal versi baru. Yang keempat itu ada kecepatan halaman yang lebih lambat pada beberapa situs. Mozilla Firefox ini terkadang mengalami masalah dengan kecepatan pemuatan halaman pada beberapa situs tertentu. Hal ini bisa terjadi karena masalah kompatibilitas antara pengkodean halaman web dan kemampuan reading browser yang bisa memperlambat proses pemuatan. Yang terakhir ada tidak terintegrasi dengan Outlook dan Outlook Express. Firefox ini tidak terintegrasi langsung dengan aplikasi email atau Outlook Express. Beberapa fitur email mungkin tidak berfungsi dengan baik dan beberapa formulir online juga tidak merespon dengan baik terhadap penekanan tombol Enter, yang bisa menjadi kendala bagi pengguna yang mengandalkan aplikasi tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Sekian dari materi saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Anggun Putri Cahyati dan NPM 2410078. Di sini saya ingin menjelaskan cara pembuatan akun Mozilla Firefox. Yang pertama yaitu buka aplikasi Mozilla Firefox, yang kedua pilih menu sign. Yang kedua yaitu masukkan email yang telah dibuat. Yang ketiga masukkan paspor atau kata sandi yang kalian inginkan, lalu masukkan umur pengguna agar akun diverifikasi. Nomor 4 yaitu verifikasi email, yang dimana email akan mengirimkan kode akses untuk kita masuk ke aplikasi Mozilla. Yang kelima yaitu menghubungkan akun ke perangkat lain, yang dimana pengguna akan diminta untuk menghubungkan akun kita ke perangkat lain jika digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Eka Lestari, NPM 2410077. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Mozilla Firefox dengan Google Chrome, yaitu adalah dua browser web populer yang sering digunakan oleh pengguna di seluruh dunia, meskipun keduanya memiliki dasar fungsi yang sama, yakni memungkinkan pengguna untuk mengakses internet. Keduanya memiliki beberapa perbedaan signifikan dalam hal teknologi, fitur, dan pengalaman pengguna. Contohnya, Google Chrome tidak bersifat sumber terbuka dan dibangun atas Chromium, yaitu sebuah proyek sumber terbuka besar yang menyediakan kode dasar bagi banyak browser lainnya. Di sisi lain, Mozilla Firefox menggunakan mesin kuantum atau Gecko yang dikembangkan sendiri. Ia menjadi salah satu browser besar yang masih tidak bergantung pada Chromium, sebuah alternatif yang semakin mendomisili pasar. Terima kasih.